satu lagi, Mbak. Apa lagi tuh? Kalau kita usaha jangan mencari uang. Apa dong kalau nggak pengen uang terus cari apa? Cari silaturahmi. Run. Di antaranya mungkin yang dulu saya pikir cuma sekedar mitos dan cerita, ternyata real saya mengalami. Oh my god, klinik itu ada? Allahu Akbar. Alhamdulillah semua itu sudah berlalu, juga karena pertolongan dari Allah juga. Oke, kuncinya balik lagi ke Allah. Kembali lagi pada istiqomah kita, ketawakalan kita, insya Allah membukakan jalan. Assalamualaikum, hello smart people. Nah, kalau tadi gue sudah review makanan dari Empal Gentong Haji Hasanah, sekarang gue ketemu dengan ownernya nih. Surprisingly, ternyata ownernya bukan ibu-ibu, padahal namanya Haji Hasanah. Nih, welcome Pak Denny. Ya. Nah, gue mungkin manggil Mas aja ya? Boleh nggak Pak? Aja. Mungkin lebih enak kali. Mas Denny ya? Iya. Mas Denny, boleh nggak diceritain cikal bakal sampai adanya Empal Gentong Haji Hasanah ini? Oke, mungkin yang bisa saya ceritakan sebenarnya untuk jenis kuliner Empal Gentong ini ada keinginan ibu. Saya sebagai anak ingin mewujudkan mimpi seorang ibu. Jadi Haji Hasanah adalah ibunya Mas Denny? Iya. Oke. Nah, dan dulu ibu pengen melakukan sesuatu, berjualan. Akhirnya saya cetuskan ide. Nah, ide itulah ingin saya wujudkan buat ibu. Gitu. Nah, tahun berapa ini Mas kira-kira berdirinya? Kurang lebih sekitar mulai kita closing, kita open itu tanggal 27 Desember 3 tahun yang lalu. Oh, 2017 Iya. kurang lebih ya. Nah, kan akhirnya kenapa dipilih Empal Gentong nih? Kan dari sekian banyak kuliner Nusantara, terus kenapa akhirnya Empal Gentong? Mungkin jenis makanan yang ada di Jakarta ini udah jenuh dengan yang kontemporer ya. Kebetulan saya menyukai jenis makanan yang tradisional. Oke. Kemudian di samping itu juga dari pengalaman saya waktu dulu pernah bekerja, kita terlalu banyak makanan western gitu ya, atau Chinese atau Japanese, sehingga kuliner dari Indonesia yang sendiri tidak terangkat. Nah, kebetulan pada saat itu di mana-mana Empal Gentong lagi mulai naik daun. Mulai naik daun. Kemudian saya coba mengangkat khusus di wilayah Bambu Apus ini. Kebetulan di sini masih belum ada. Dan kita berdomisili di sini, itu yang kita angkat. Sehingga ya berkembanglah sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Nah, dalam perjalanannya gitu ya, Empal Gentong ini jadi kan kalau tadi saya lihat ada empal asem dan empal gentong. Iya, betul. Gitu ya. Empal asem ini berbarengan kreasinya atau memang empal gentong duluan? Di awalnya dulu kita menaikkan empal gentong. Kemudian ada banyak request kok nggak ada empal asemnya dari konsumen buat tetap healthy kita. food ya, yang nggak mau santan-santan. Iya. Kemudian ya kita kebetulan mereka rata-rata yang karena kita jenis makannya kuliner, kebanyakan yang datangnya ada orang yang suka traveling. Oh, I see. Iya, jadi mereka mengingatkan kalau lewat Jepang mesti makan empal gentong. Tapi mereka pernah ngapain nih jauh-jauh ke Cirebon, di sini juga ada. Sekarang gini, di 2020 ini setelah 3 tahun berjalan, kan kita ada pandemi corona COVID-19 per Maret kemarin. Ini sampai sekarang ini sudah mungkin sekitar 6 bulan. Iya. Dampaknya buat restoran ini apa nih Mas? Mungkin kalau boleh saya saran, kayaknya bukan restoran, saya lebih senang sebutnya warung. Oh, warung. Warung aja ya. Oke, mungkin lebih sederhana. Jadi ya saya inginnya ini adalah
untuk menengah ke bawah ya, walaupun pangsa pasarnya yang nyampe ke sini menengah ke atas, karena saya ingin membuat sesuatu semua orang bisa menikmati, intinya begitu. Nah, untuk dampak dari pandemi COVID ini juga memang terasa sekali, mungkin hampir semua sektor ya, namanya penurunan angka udah itu sudah pasti terjadi. Ya, sampai berapa persen tuh Mas? 50, 70 atau 20? Hampir lah, karena ya semuanya mungkin ada hikmahnya juga di balik itu. Saya kira juga kita perlu menjaga, konsumen juga perlu menjaga, karena ya kita harus perhatikan, karena itu yang penting, kesehatan adalah lebih utama. Masya Allah. Kalau sektor usaha itu ya berjalan apa adanya saja lah, nggak usah kita terlalu Oke. Sempat ada inovasi nggak nih selama pandemi, mungkin ada promo atau apa gitu? Beberapa inovasi sudah kita lakukan. Kadang kita juga membuat empal gentong dalam bentuk frozen. Oke. Oh, ada. Iya, bentuk dalam frozen. Ordernya gimana? Ini ada empal gentong bentuknya frozen, jadi bisa dimakan di rumah. Iya. Ordernya gampang. Ordernya gimana nih Mas? Ya, Pakai WhatsApp? pakai WhatsApp juga. Oke. Jadi kalau dalam bentuk frozen itu ya, itu bisa bertahan seminggu atau 2 minggu tanpa berubah rasa, karena itu di awalnya kapanpun kita mau makan tanpa harus, kalau yang segar matang ini harus segera dikonsumsi. Kalau lebih dari 2 jam udah aromanya sudah berubah, taste-nya sudah berbeda. Jadi apa namanya, si empal gendong ini ternyata ada treatment khusus ya? Nggak bisa main asal aja ya? Nggak bisa, ada perlakuan khusus yang Saya pikir dia bisa diangetin lagi gitu. enggak, Oh. karena ini bahan bakunya santan. Kita takut tekstur dan rasanya itu pasti berubah. Oh gitu. Suhu terlalu tinggi juga pasti rasanya berubah. Nah, ini contohnya Mbak. Ada empal asem Cirebon, Aha. sama ini ada empal gentongnya. Oke. Ini ada 2 macam ya yang bisa frozen food yang bisa di order. Satu empal gentong Cirebon yang warna kuning, yang warna birunya empal asem Cirebon. Kalau mau order bisa langsung kontak nomor yang ini. Nah, kita buka ya. Oke. Ini yang empal asem nih, gua buka. Isinya. Oke. Ini ada bawang goreng. Ada cabai bubuknya, ada kondimen bawang goreng, daun bawang, tomat. Nah, ini nih juaranya. Kita buka ya. Nah, ini juaranya. Ini sih empal asemnya. Nanti kalau seandainya yang empal gentongnya ada lagi. Oke, jangan lupa order. Ini endes banget. Buat nemenin WFH sekarang juara. Nggak usah pakai ribet-ribet masak. Tinggal angkat telepon atau WhatsApp, order, transfer, Gojek datang, selesai urusannya ya. Gitu kan. Oke, makasih. Ini boleh banget dicatat nomornya, ada 0812 1891 6787. Kan dalam perjalanan bisnis kuliner itu ada dinamikanya gitu ya. Dari mulai mungkin di awal-awal udah masak terus tiba-tiba nggak ada pembeli gitu. Apa nih dinamika yang Mas temui selama 3 tahun? Cukup banyak ya. Jadi kalau satu hal yang sangat tidak terduga pada saat kita buka di awal 27 Desember itu, niat saya dan keluarga hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah memberikan rezeki yang cukup dan keluasan rezeki. Oke. 1 tahun pertama kita luar biasa booming. Oh, Tidak pakai yang lainnya, tidak ada apapun juga, karena kita lillahi ta'ala semuanya, karena niatnya udah berbeda ya. Kemudian memasuki 1,5 tahun berjalan, mulai cobaan itu datang. Oke, di Cobaan tahun itu datang. kedua. Ya, tahun kedua. Di tahun pertama tuh grafiknya luar biasa. Oke. Sampai saya hampir nggak kuat nerima order, Mbak. Masya Allah. Kadang waktu itu ya dari Harley Davidson juga pesan juga, grup 3 Kopassus acara sertijab 350 porsi.
pesan juga, wedding juga, arisan juga. Oke, jadi nerima arisan, wedding, kantor, perpisahan, Perpisahan reunian, semua, pokoknya ya. pokoknya yang mereka datang ke sini suka, mereka pesan, kita lihat ini kita mampu, akan kita layani dengan sebaik-baiknya gitu. gitu. Kemudian di masuk tahun kedua terjadi satu grafik mulai menurun. Ini, Yang kalau bergejolak. saya mulai bergejolak karena faktor eksternal kan dari internal kita, Oke. ya. Jadi Persaingan. di Bisnis. antaranya mungkin yang dulu saya pikir cuma sekedar mitos dan cerita, ternyata real saya mengalami. Oh my God. Tidak perlu detailnya saya jelaskan. Jadi tapi klinik, ini boleh, klinik itu ada? ternyata ada. Allahu Akbar. Iya, nggak usah saya ceritakan, tapi alhamdulillah semua itu sudah berlalu juga karena pertolongan dari Allah juga. Oke, kuncinya balik lagi ke Allah. Kembali lagi pada istiqomah kita, ketawakalan kita, insya Allah Allah membukakan jalan. Amin. Karena pernah saya buktikan, saya tutup 3 bulan. Logikanya kan nggak nyambung, karena saya pikir matematika manusia sama matematikanya Allah itu pasti berbeda. berbeda. Ternyata benar. Dengan saya 3 bulan setelah itu pun telepon orang minta orderan itu banyak, Mbak. Oh, Itu tutup. tutup tapi orderan by phone tetap ya, Iya. karena orang tahu Iya, customer sebelumnya. Dan mereka banyak tahu dari Google juga. Ya contohnya seperti di waktu ulang tahun Pusat Teritorial Angkatan Darat, itu juga banyak pesan sampai 250 porsi. Itu padahal kondisi warung tutup. Ini tutup. Warung tutup tapi mereka order dengan Inilah sebuah bukti bagi saya bahwa kalau berkehendak tuh tidak ada yang tidak mungkin. Masya Jadi kembali lagi Allah. kepada keikhlasan kita, keimanan kita, ketawakalan kita sama yang di atas. Kuncinya di situ. Dan jangan lupa satu, Mbak, bersyukur. Apa sih? banyak bersyukur. Insya Allah kita memberikan sedikit sedekah pada siapapun juga. Intinya di situ. Kalau saya boleh simpulkan Iya. tadi dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya. Habis gitu kita mesti ikhtiar, tawakal, iya. Iya. Itu ikhlas, iya. Kalau Iya. saya lihat dari Iya. skemanya, ikhlas, iya. Terus usaha tetap, tapi kita kembalikan semuanya hasilnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Biarkan Allah yang bekerja dengan kuasanya. Iya. Kemudian Sedekah. terakhir sedekah. Iya. Ya, ternyata kunci sedekah itu nggak main-main ya. Dan usaha nggak akan pernah mati. Oh Kan ya. matematikanya Allah. Oke, jadi oh ya benar. Kalau sedekah itu mau seberapa banyak pun kita ngasih ke orang, itu kitanya nggak akan merasa kekurangan ya Mas Yang ya. penting satu, ikhlas. Berapapun yang kita berikan. Oke, dapat nih. Ya, jadi walaupun sebesar biji zahra pun Allah akan menghitung. Tapi dengan satu catatan, ikhlas. Kalau kita memberikan dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini. Tuh guys, dengerin banget. Kunci dari sedekah itu juara banget. Coba deh mulai praktekin. Siapa tahu bisa jadi pengusaha juga ya Pak ya. Satu lagi, Mbak. Apa lagi tuh? Kalau kita usaha, jangan mencari uang. Apa dong kalau nggak pengen uang terus cari apa? Cari silaturahmi. Oh. Kuncinya di situ. Oke, silaturahmi. Dengan silaturahmi atau silaturahim ya, memperpanjang usia, memperpanjang rezeki. Insya Allah. Yakin, kita mesti yakin itu kuncinya. Sedekah, silaturahmi, duet maut deh tuh ya. Iya. Ya, insya Rezeki Allah ya. akan datang dengan sendirinya. Oke, insya Allah Nggak usah berkah, dipikirin. insya Allah halalan thayyiban. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Mas Denny. Oke. Kisahnya sangat menginspiratif sekali. Iya. Semoga teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk menjadi pengusaha atau berdagang gitu ya, terbukakan. Terus tip and triknya dari Mas Denny bisa jadi panduan juga. Simple sebenarnya tips and triknya. Yang tadi tuh sedekah sama silaturahmi. Simple diucapin, tapi pelaksanaannya kayak butuh hati yang ikhlas deh buat ngelakuin itu semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.